Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kelas 10 PPS. Perkenalkan, nama Bapak Taufik Ismail, alamat Desa Kebandaran, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Saya di kelas 10 PPS, saya mengampu mapel administrasi umum dan spreadsheet. Baik, sebelum kita belajar, kalian jangan lupa isi daftar hadir yang linknya saya sudah kasihkan kepada wali kelas kalian. Mohon diisi ya, nanti di dalamnya itu ada foto kegiatan dan tanda tangan. Di dalam pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu menjaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, jangan lupa menggunakan masker. Di mapel administrasi umum ini, KIKD yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan adalah sebagai berikut. Baik anak-anakku semua, inilah kompetensi dasar dan kompetensi keterampilan mapel administrasi umum di semester ganjil. Yang pertama, 3.1 memahami administrasi. 4.1 mengelompokkan jenis-jenis administrasi. 3.2 menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. 4.2 membuat uraian tugas setiap tingkat jabatan pada kegiatan administrasi. 3.3 menerapkan persyaratan personil administrasi. 4.3 menyusun persyaratan personil administrasi. 3.4 menerapkan struktur organisasi. 4.4 membuat struktur organisasi sesuai kebutuhan. 3.5 memahami fungsi-fungsi manajemen. 4.5 mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen. 3.6 menerapkan pencatatan surat dokumen masuk dan keluar. 4.6 melakukan pencatatan surat atau dokumen masuk sesuai sistem yang berlaku. Nah, itulah KIKD yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Baik, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan masuk ke KIKD yang pertama, yaitu memahami administrasi dan mengelompokkan jenis-jenis administrasi. Untuk materi kali ini, yang pertama mengenai pengertian administrasi. Istilah administrasi merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Kata administrasi seringkali dihubungkan dengan kegiatan manajemen dan ditemukan di sebuah unit kerja, misalnya di instansi pemerintah atau perusahaan. Kemudian kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu administrare. Kata ad bermakna intensif atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan administrare bermakna pengabdian atau pelayanan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu service. Kemudian dalam bahasa Inggris, administrasi dikenal dengan istilah administration yang bermakna segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Jika diartikan secara sempit atau khusus, administrasi diartikan sebagai kegiatan yang catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Secara lebih luas, administrasi diartikan sebagai seluruh proses kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian pengertian administrasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Arthur Greger. Arthur Greger menyatakan bahwa administrasi adalah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warga suatu organisasi. Yang kedua menurut George Terry. George Terry berpendapat bahwa administrasi adalah perencanaan,
pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menurut Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa administrasi adalah keseluruhan dari proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan dari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson, definisi administrasi adalah cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan dan di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan. 5. Menurut Olbert, administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Sedangkan pengertian administrasi dalam arti sempit dikenal dengan istilah tata usaha. Yang keenam, menurut W.H. Evans, definisi administrasi adalah fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan arah semua tahap operasi perusahaan dalam bahan pengolahan informasi, komunikasi, dan memori organisasi. Itulah tadi mengenai pengertian administrasi secara umum dan pengertian administrasi menurut para ahli. Kemudian untuk selanjutnya mengenai unsur-unsur administrasi. Menurut pendapat Dilengji, administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan kegiatan yang mengandung 8 unsur administrasi, yaitu yang pertama, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, manajemen. Manajemen adalah rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Ketiga, tata hubungan. Tata hubungan adalah rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari suatu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama. Keempat, kepegawaian adalah rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus para tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Kelima, keuangan. Keuangan adalah rangkaian perbuatan mengolah segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Keenam, perbekalan. Perbekalan adalah rangkaian perbuatan mengatur pemakaian, mendaftar memelihara sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Ketujuh, tata usaha. Tata usaha adalah rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Kedelapan, perwakilan. Perwakilan merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Nah, itulah tadi mengenai 8 unsur administrasi. Kemudian yang selanjutnya mengenai karakteristik administrasi. Pertama, adanya sekelompok orang. Mengapa administrasi memerlukan sekelompok orang untuk melaksanakannya? Bukankah kita dapat melakukan pekerjaan sendiri? Misalnya, membuat sebuah surat. Kegiatan tersebut tentu dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Namun, benarkah kegiatan tersebut dapat selesai tanpa membutuhkan keberadaan orang lain? Mari kita cermati kembali.
Kegiatan membuat surat merupakan salah satu pekerjaan kantor, namun surat hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal terpenting adalah tujuan dari pembuatan surat tersebut. Tentunya, surat tersebut tidak dibuat dan ditunjukkan untuk diri sendiri, tetapi sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Artinya, kita memerlukan peran atau orang lain untuk menjalankan administrasi terkait persuratan tersebut. Kedua, adanya kerjasama. Kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih dari satu orang yang menimbulkan akibat yang tidak akan terjadi jika dilakukan seorang diri. Jadi, kegiatan administrasi dapat terjadi jika ada dua orang atau lebih yang saling bekerjasama. Contohnya, kerjasama dapat dilihat pada sekelompok orang yang bermain sepak bola. Tujuan utama bermain sepak bola adalah mencetak gol. Tanpa adanya gol, maka sebuah tim tidak akan menang ya. Kalau tidak ada gol, berarti tim tidak akan menang, tentunya kalah. Oleh karena itu, sekelompok orang dalam tim sepak bola tersebut ya, saling bekerjasama satu sama lain untuk mencetak gol. Tanpa adanya kerjasama, mustahil gol akan tercipta. Dalam melakukan pekerjaan kantor pun demikian, diperlukan sebuah kerjasama. Jika salah satu pihak tidak mau bekerjasama, tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Contohnya, jika tidak terjalin kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan. Pekerjaan tidak akan selesai dengan baik. Pemimpin akan marah karena pekerjaan bawahan yang dianggap tidak memuaskan. Sedangkan bawahan akan ikut kesal karena dimarahi oleh pimpinan. Benarkah seperti itu? Nah, jadi hal yang terjadi bukanlah kerjasama, melainkan pertentangan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, adanya proses usaha yang berkesinambungan. Pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa unsur-unsur administrasi meliputi organisasi, manajemen, komunikasi, keuangan, perbekalan, personil dan lainnya. Unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain, bahkan seringkali semuanya dilaksanakan secara bersamaan. Urutan pelaksanaan dan pentingnya suatu unsur dapat berubah-ubah bergantung pada orang dan corak kerjasama yang ditetapkan. Peran yang dititik beratkan dari suatu unsur dapat berbeda-beda dalam suatu kerjasama. Jika rangkaian ini berputar, artinya sedang berlangsung sebuah kegiatan. Contohnya, pencatatan pembayaran gaji yang memerlukan bidang keuangan. Sudah tentu berdasarkan catatan kehadiran milik pegawai tersebut, contohnya dalam 1 bulan, siapa saja yang tidak hadir, siapa saja yang sakit, dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan mempengaruhi proses pencatatan perhitungan keuangan. Kelima, adanya pembagian tugas. Keempat, adanya pembagian tugas. Sebelum telah dicontohkan bahwa kerjasama diperlukan dalam sebuah tim sepak bola. Dalam sepak bola, gol banyak tercipta karena adanya pembagian peran dalam tim. Ada yang berperan sebagai penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, dan penyerang. Mereka bahu-membahu untuk mencetak gol, tidak yang bermain sendiri saja. Jika lawan sedang menyerang, semua akan mempertahankan wilayah agar jangan sampai dikalahkan oleh lawan. Sebaliknya, jika ada teman yang maju, karena yang menjadi pemain belakang juga seringkali maju mendorong teman-temannya untuk mencetak gol. Bayangkan jika semua ingin menjadi penyerang, atas siapa yang akan menjaga pertahanan? Tentu akan sangat berat. Namun, apa yang akan terjadi jika salah satu dari mereka berhasil mencetak gol? Mereka akan bersukacita dan berangkulan
merayakan keberhasilan kerjasama mereka. Ya. Hal tersebut juga berlaku dalam administrasi. Pegawai yang satu dan yang lain mempunyai peran yang berbeda serta harus saling mendukung. Pegawai yang menguasai komputer akan banyak bekerja di bidang komputer seperti bagian data. Pegawai yang menguasai bidang keuangan akan mengurusi bidang keuangan. Pembagian peran yang berbeda akan bersinergi satu dengan yang lain untuk saling mendukung dan melengkapi, sehingga kekurangan pada setiap individu akan ditutupi oleh individu yang lain. Kelima, adanya bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Agar dapat lebih mudah memahami, mari kita kembali pada contoh permainan sepak bola. Apakah ada pemimpin? Tentu saja. Ada pelatih dan ada kapten tim. Pelatih bertugas memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan pada pemain agar mereka tetap bermain sesuai instruksi dan kesepakatan bersama, serta tidak melenceng dari tugas-tugas mereka. Termasuk juga kapten yang bertugas memotivasi langsung teman-temannya agar mereka tetap semangat sekalipun dalam keadaan tertinggal. Bagaimana dengan keadaan di kantor? Mereka harus seperti permainan sepak bola yang berhasil. Seperti pemain sepak bola yang berhasil. Ada pemimpin dan pegawai atau pelaksana. Pemimpin akan memberikan arahan kepada pegawai termasuk melakukan pembinaan, pemberian motivasi, serta pengawasan agar mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok mereka. Jadi mereka tidak melenceng dari jalan yang sudah diarahkan dan dapat bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang baik sehingga bawahan mempunyai sikap hormat kepada pemimpinnya. Yang terakhir, adanya tujuan. Tujuan adalah cita-cita dan impian yang hendak diraih oleh suatu organisasi. Tugas untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dibebankan kepada pimpinan atau manajer dibantu oleh karyawan yang lain. Mengingat pentingnya penetapan tujuan sebagai bagian dari fungsi perencanaan, dibutuhkan pemimpin yang mempunyai visi, pengalaman, dan wawasan yang luas. Meskipun tugas-tugas untuk mencapai tujuan dibebankan kepada pemimpin, seorang pemimpin tidak dapat mencapai tujuan tersebut seorang diri. Ia tetap membutuhkan keberadaan pegawai lain yang membantunya untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, sinergi antara pemimpin dan pegawai haruslah diperkuat.